Meskipun King Orb ini ajaib, tapi dia hanya dapat menguji sampai alam bawaan. Bagaimana jika potensi orang melebihi alam bawaan? Walaupun orangnya memiliki potensi melebihi alam bawaan, mereka tidak akan kebetulan kutemui seperti ini. Toh sudah lebih dari 500 tahun tidak ada makhluk bawaan di perguruan tinggi Singkong. Bukan, bisa dibilang tidak ada makhluk bawaan di seluruh dinasti Tianyuan selama lebih dari 500 tahun ini. Benarkah begitu? Ucap Yun Qingyan sambil meletakkan tangannya di atas bola itu. Bola itu bersinar. Ini Xinjing level 9. Setelah aku melihat pertarunganmu dengan guru, aku kira kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya saat mengisi formulir itu. Sayangnya, seorang jenius top seperti dia bisa mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi, tapi dia tidak memiliki bakat pelatihan. Dia hanya Xinjing level 9 pada usia 18 tahun, aku khawatir pencapaiannya akan terbatas karena akan sulit baginya untuk memasuki alam bulan tingkat 5 dalam hidupnya. Ya Tuhan, apakah aku salah? Apakah dia memiliki potensi alam matahari? Hahaha, akhirnya kita kedatangan seorang siswa baru lagi. Bagus. Hahaha, akhirnya kita punya seorang siswa. Bagus. Tunggu-tunggu. King Orb sepertinya masih belum berhenti. Itu, alam matahari level 6. Tiba-tiba bola itu berubah pancarannya menjadi warna hijau. Potensi level bawaan? Mustahil. Tidak ada makhluk bawaan di dinasti Tianyuan termasuk perguruan tinggi kita selama 500 tahun ini. Jika potensi Yun Qingyan adalah makhluk bawaan, kita mungkin akan beruntung kali ini. Bukan hanya perguruan tinggi akan memberi kita hadiah yang besar, kita juga akan memiliki hubungan dengan makhluk bawaan masa depan karena ujian masuk ini. Tunggu, Yun Qingyan masih menyentuh King Orb. Bola tersebut terlihat mulai retak. Bola tersebut pun hancur. King Orb meledak. Remaja ini. Dia orang berbakat yang sangat jarang terlihat meskipun dalam 1000 tahun. Yun Qingyan menghentikan aliran kekuatan di tangannya. Kamu masih bengong di sana. Sekarang, waktunya untuk mengumumkan hasil babak kedua. Ketiga orang itu terdiam sejenak. Tentu saja. Tidak akan ada yang bisa lulus ujian di dunia ini jika jenius seperti kamu gagal. Tuan, kami buta tadi, tolong jangan dianggap serius. Hatiku tidak tahan lagi, aku tidak pernah menyangka bisa merekrut seorang jenius seperti ini seumur hidupku. Aku beruntung sekali. Hu Desheng, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah kamu ingin menjadikan Yun Qingyan sebagai muridmu? Jangan bilang kamu tidak mau. Tapi, kita hanya bisa memikirkannya karena kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya dengan level kita. Aku khawatir hanya kepala perguruan tinggilah yang hampir memenuhi syarat itu di seluruh perguruan tinggi Singkong. Iya. Meskipun kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya, kalau kita bisa menunjukkan sesuatu untuknya sebelum dia menjadi lebih kuat. Ucap orang berambut hijau. Kita masih bisa membanggakan kalau kita pernah mengajar Yun Qingyan sebelumnya. Ucap orang bernama Hu Desheng. Hahaha, luar biasa. Guru Hu, izinkan aku menunjukkan masalah Yun Qingyan terlebih dahulu karena kamu sudah bertanggung jawab atas ujian pertamanya. Ucap orang yang bersiap memberi pelajaran Yun Qingyan. Qingyan, teknik apa yang kamu latih? Aku akan menunjukkan kesalahanmu jika kamu bisa menunjukkannya di depanku. Yun Qingyan terdiam. Kalau tidak salah, kamu pernah terluka parah lebih dari 10 tahun yang lalu, bukan? Jika kamu bertarung dengan seluruh kekuatanmu sekarang, kekuatan spiritualmu akan menyakitkan seperti digigit 10.000 semut merah. Kekuatan spiritualmu rusak pada saat itu tapi efeknya ternyata berjangka panjang. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang itu terkejut. Aku tidak hanya bisa mengetahuinya, tapi aku juga bisa mengobatinya asalkan kamu berjanji untuk melakukan satu hal untukku kelak. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu. Baiklah. Aku akan melakukannya untukmu selama aku bisa. Ucap orang itu. Kedua orang ini pun terlihat bingung dengan pembicaraan mereka. Yun Qingyan mengumpulkan kekuatan di tangannya. Baiklah. Lalu, terimalah tinjuanku. Setelah kamu terluka waktu itu, sebagian dari stasis darah membasahi lautan spiritualmu. Semua itu belum larut selama bertahun-tahun dan akhirnya berubah menjadi racun, ucapnya, kemudian melepaskan kekuatan di tangannya ke perut orang itu. Kamu seharusnya senang bertemu denganku. Jika tidak, paling lama 3 tahun, kamu tidak hanya akan kehilangan lautan spiritualmu, tetapi kamu juga mungkin kehilangan hidupmu. Orang itu berlutut tidak kuat berdiri karena serangan Yun Qingyan yang kuat. Keluar darah dari mulutnya.
Aku, Lenjun, akan langsung ke intinya saja. Kedepannya, selama kamu membutuhkanku, aku tidak akan berpikir sedikit pun bila pun kamu meminta aku untuk mengabdikan hidupku, ucap orang itu berlutut hormat di depan Yun Qingyan. Tak disangka, Qingyan bukan hanya memiliki potensi yang luar biasa tetapi juga memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Hanya dengan melihat sekilas, dia bisa melihat gejala-gejala Lenjun dan menyembuhkan penyakit membandel itu yang telah diderita selama bertahun-tahun hanya dengan satu telapak tangan. Apakah kamu hanya berpikir kalau kemampuan medis aku luar biasa? Kamu hanya memiliki visi itu, gumam Yun Qingyan. Apakah kamu akan mengajari aku juga? Tanyanya. Betul sekali. Meskipun seni bela diri dan potensiku tidak sebaik milikmu, aku telah berpetualang selama bertahun-tahun, aku yakin bahwa visi dan pengalaman aku jauh lebih kaya daripadamu, ucap orang itu percaya diri. Membandingkan visimu denganku, apa kamu sudah gila, gumam Yun Qingyan. Karena kamu yakin kalau kamu memiliki visi yang hebat, maka apakah kamu tahu kenapa titik akupuntur Huihaimu akan terasa sakit seperti terbakar api yang mengamuk setiap hujan malam dalam sebulan terakhir ini? Tanya Yun Qingyan. Orang itu terkejut dan berkata, apa? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Apakah kemampuan medismu sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi? Kemampuan medis? Oke, anggap saja itu sebagai kemampuan medis. Namun, kondisimu tidak sakit, tetapi ada yang tidak beres dalam pelatihanmu. Apakah kamu sebulan yang lalu kamu menelan obat berusia 500 tahun? Bagaimana kamu bisa sampai mengetahui itu? Hehe, apakah itu sulit? Aku bisa menyelesaikan masalahmu juga, syaratnya sama dengan Lenjun. Lakukan satu hal untukku ketika aku membutuhkannya. Kalau kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku akan berjanji kepadamu bahkan jika kamu memintaku untuk melakukan 10 hal. 10 hal tidak perlu, satu hal saja sudah cukup. Dan seperti Lenjun, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsipmu sendiri, ucap Yun Qingyan kemudian mengeluarkan aura di tangannya. Aku akan memulainya. Yun Qingyan menusuk seluruh badan orang itu dengan jarinya. Orang itu pun mengeluarkan asap dari bokongnya atau kentut. Sialan, guruhu, kentutmu mematikan, bagaimana baunya bisa seperti ini? Dia sedang menyembuhkanmu tetapi kamu masih kentut, tolong bersikap etis. Guruhu, kenapa kamu melakukannya? Aku juga tidak ingin melakukannya. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sama sekali, ucap orang itu, tubuhnya masih ditusuk oleh Yun Qingyan. Yun Qingyan melompat ke belakang. Yun Qingyan mendarat ke tanah, orang itu pun terpental. Orang itu terkejut dan berkata, tunggu, nafas yang tersumbat di titik akupuntur Huihaiku terbuka. Betul sekali. 17 telapak tangan yang kutekan padamu sudah mengeluarkan semua gas dari titik akupuntur Huihaimu. Ramuan berumur 100 tahun pasti akan menghasilkan sedikit aura spiritual. Ramuan berumur 500 tahun yang telah kamu telan bahkan akan menghasilkan aura spiritual yang lebih terkonsentrasi. Tubuhmu sulit untuk menyerapnya sepenuhnya, sehingga akan terakumulasi di titik akupuntur Huihai dan menjadi gas tak berguna. Lama-kelamaan gas-gas tak berguna ini lama-kelamaan akan menjadi racun. Jika beruntung, kamu hanya akan lumpuh total, jika tidak, kamu akan mati mendadak. Kamu memiliki potensi tak terbatas dan ketampilan medis yang luar biasa, kamu luar biasa. Tidak perlu banyak pujian, mari kita bicara bisnis dulu. Aku sudah lulus 2 babak ujian, apakah sekarang aku dianggap sebagai siswa kelas jenius di perguruan tinggi Singkong? Yun Qingyan, kita sedang mengambil jalan pintas ke kelas jenius. Masih sedikit jauh di depan. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu apa itu kelas jenius dan pentingnya kelas itu di perguruan tinggi Singkong. Ada 69 siswa di kelas jenius, lebih dari 90% adalah jenius tingkat pertama, dan 10% sisanya adalah jenius tingkat 2. Selain kamu, siswa termuda juga berusia lebih dari 20 tahun, dan yang terlemah dari mereka juga memasuki alam bulan. Semua orang di kelas jenius akan dilatih lebih fokus, dan sumber daya yang dikonsumsi mereka 10 kali lebih banyak daripada siswa biasa. Nantinya, akan ada kompetisi kelas jenius setiap 2 bulan, dan 3 pemenang akan mendapat kesempatan untuk berlatih di Goa Api Teratai. Goa Api Teratai adalah tempat suci untuk perguruan tinggi Singkong, sebagian besarnya diselimuti oleh suhu tinggi, tetapi kecepatan pelatihannya 10 kali lebih cepat daripada di luar.
Selain itu, petarung yang berlatih di Goa Api Teratai tidak akan memiliki batas pelatihan. Banyak guru dan siswa yang menghadapi rintangan pelatihan akan membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalan untuk kesempatan untuk memasuki Goa Api Teratai untuk menerobos penghalang pelatihannya itu. Goa Api Teratai? 10 kali lebih cepat untuk membantu orang menerobos? Sepertinya hati api Qingyan akan ada di dalam Goa Api Teratai itu, gumam Yun Qingyan. Di mana Goa Api Teratai? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja, tempat penting seperti ini akan berada di bagian terdalam akademi. Ada juga wakil kepala perguruan tinggi alam bulan tingkat 9 yang menjaga pintu masuk goa, jawab orang itu. Yun Qingyan terdiam. Seorang petarung Yuejing level 9 yang kuat? Aku bisa mengambil bidikan dengan sarung pedang langit, tetapi kalau begitu aku akan menggunakan semua aura spiritualku. Aku akan dikelilingi oleh penjaga jika aku ketahuan oleh mereka, itu terlalu berisiko. Kelihatannya aku tidak bisa masuk dengan kekerasan, gumam Yun Qingyan berpikir. Qingyan, meskipun kamu menolak untuk ditunjukkan oleh guru penguji lainnya, aku masih memiliki sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah kamu mengizinkanku untuk menunjukkan sesuatu untukmu? Tanya orang itu. Hah? Apakah kamu masih tidak cukup jelas dengan apa yang aku katakan di arena tadi? Kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan apapun untukku, ucap Yun Qingyan. Kau tidak akan memenuhi syarat di masa depan. Tapi sekarang, kamu belum sekuat itu. Jika kamu tidak ingin dinasehati olehku, bisakah kamu menunjukkan masalahku seperti yang kamu lakukan kepada 2 guru penguji tadi? Tanya orang itu. Aku tidak mengambil harta apapun selama 2 tahun terakhir dan tidak pernah mengalami cedera serius dalam 10 tahun terakhir. Aku juga telah berlatih dengan hati-hati, dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Walaupun dia hebat, dia tidak akan bisa menemukan masalah apapun dariku. Aku perlu memberimu pelajaran karena kita tidak boleh sombong dalam pelatihan kita, gumam orang itu. Yun Qingyan menghentikan langkahnya. Orang itu terkejut. Kamu siapa? Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membiarkanku menunjukkan masalahmu, ucap Yun Qingyan. Aku kira kamu adalah penguji yang paling sopan di antara mereka, tetapi aku tidak menyangka kamu ternyata guru yang sombong juga. Kamu hanya di Yuejing level 6 pada usia hampir 50, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, dan ingin mengajariku? Jika aku seperti kamu, hanya mencapai Yuejing level 6 pada usia hampir 50, aku tidak akan tanpa malu mencoba untuk mengajari seseorang yang bakatnya beberapa kali lebih hebat darimu, ucap Yun Qingyan melewati penguji tersebut. Maaf, aku terlalu sembrono, ucap orang itu meminta maaf. Tidak apa-apa, aku akan menunjukkan masalahmu karena kamu hanya ingin membantuku saja. Kamu tidak diracuni, dan tidak ada masalah dengan pelatihanmu. Tetapi jika aku benar, kamu telah terjebak di Yuejing level 6 setidaknya selama 7 tahun, bukan? Tanya Yun Qingyan. Kamu bahkan bisa mengetahui ini? Orang itu terkejut. Aku pernah dengar dari kepala perguruan tinggi bahwa ada beberapa orang yang memiliki bakat surgawi alami, mereka bisa mengetahui dengan sekejap masalah pelatihan seorang petarung, dan memberitahu mereka hanya dengan beberapa kata. Mungkinkah Yun Qingyan adalah orang surgawi? Aku harus melaporkan ini ke kepala perguruan tinggi, gumam orang itu. Situasimu mirip dengan tetua keluargaku yang kutunjukkan lebih dari sebulan yang lalu. Kamu mengejar terlalu banyak untuk kenyamananmu, dan urutannya terbalik untuk mengabaikan pelatihanmu. Aku tidak tahu seberapa besar potensimu yang telah diuji King Orb, tetapi kamu akan terjebak di Yuejing level 6 seumur hidupmu jika kamu terus berlatih seperti ini. Kita perlu istirahat yang cukup dan kerja keras dalam pelatihan. Orang hanya tahu bahwa terlalu banyak kerja bisa menyebabkan cedera, tetapi tidak tahu bahwa istirahat terlalu banyak akan menyebabkan kematian, kata Yun Qingyan. Terima kasih, ucap orang itu. Ayo pergi, sudah terlambat, ucap Yun Qingyan. Ah, oke, ucap orang itu menyusul Yun Qingyan. Orang itu menggeser semak-semak. Terlihat pemandangan yang sangat indah dengan pulau di tengahnya. Itu tempat yang sangat berharga, ucap Yun Qingyan. Aku tersanjung. Kelas jenius terletak di pulau tengah danau yang ada di depan kita, dan kita bisa mencapainya dengan perahu ini, ucap orang itu. Baik, ucap Yun Qingyan. Mereka menaiki sebuah perahu. Yun Qingyan berdiri di depan dan orang itu di belakang mengendalikan perahu dengan kekuatannya. Sampai akhirnya terlihat sebuah pulau.
Aku harap kelas jenius dari perguruan tinggi Singkong tidak akan mengecewakanku, ucap Yun Qingyan. Akhirnya mereka tiba di pulau tersebut. Mereka berdua turun dari perahu. Qingyan, aku rasa kamu seharusnya sudah mengetahui kejanggalan dari danau di belakang kita, bukan? Tanya orang itu. Oh, bukan apa-apa, hanya saja ada ratusan binatang buas Yuejing yang hidup di bawah danau itu. Ada juga binatang spiritual Yuejing level 9 yang menahan mereka, jika tidak, perahu kayu tadi akan dihancurkan oleh mereka seketika, jawab Yun Qingyan. Kamu bisa merasakannya dengan begitu detail, ucap orang itu terkejut. Iya, ada makhluk spiritual Yuejing level 9 yang hidup di bawah danau itu. Itu adalah kontrak binatang spiritualnya kepala perguruan tinggi, ular jiwa es. Lupakan saja, aku rasa kamu tidak akan peduli tentang itu, ayo jalan terus. Qingyan, setelah kita menyeberangi Pulau Kabut, kamu akan bisa mengetahui kemampuan sebenarnya dari kelas jenius. Kelas jenius menggunakan sumber daya pelatihan terbaik di perguruan tinggi Singkong, tetapi persaingan di antara mereka juga yang paling kuat. Mereka bahkan perlu bersaing untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. 51 orang yang berlatih di sekitar pohon besar ini adalah peringkat 18 ke bawah. Mereka tidur di udara terbuka di sekitar pohon besar ini. Mereka harus berlatih, makan, dan bahkan tidur di sana. Selain itu, semua makanan mereka adalah makanan mentah yang berdarah. Tenda-tenda di belakang itu terbuat dari kulit macan tutul berkaki 3 bermata ungu. Tenda-tenda itu bukan hanya tidak bisa dihancurkan oleh senjata biasa, mereka bahkan bisa membuatmu merasa nyaman apapun cuacanya. Mereka bersepuluh peringkat 9 sampai 18 itu bisa tinggal di tenda, semua makanan diantar ke sana tapi dimasak tanpa menggunakan bumbu apapun. Jauh di belakang, ada rumah yang terbuat dari batu meteorit. Itu tidak hanya membuatmu merasa nyaman di musim dingin dan musim panas, tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan untuk menjadi stres. 5 orang tinggal di rumah batu yang diurus oleh pengurus rumah tangga dan makanan disediakan sesuai selera. Untuk 3 orang yang tinggal di pagoda itu, mereka adalah yang terbaik di kelas jenius. Masing-masing memiliki 3 pelayan muda dan cantik. Semua makanan mereka terbuat dari daging binatang buas Yuejing dan setiap hari sup yang mereka minum terbuat dari ramuan berusia 1 abad. Ketiga orang ini dikenal sebagai 3 orang suci perguruan tinggi Singkong. Kamu baru saja bergabung dengan kelas jenius, kamu perlu sedikit menderita dan tinggal di bawah pohon besar ini untuk sementara waktu. Aku akan pergi menemui dekan sekarang, kepala perguruan tinggi dan wakilnya akan membahas bagaimana kamu akan diperlakukan nanti, ucap orang itu selesai menjelaskan. Baiklah, jawab Yun Qingyan. Ngomong-ngomong, kamu jangan mencoba memberitahu potensimu kepada orang lain. Para jenius ini selalu sombong, meskipun potensimu sangat bagus, kamu pasti akan dibenci oleh orang lain karena kamu hanyalah seorang petarung Xinjing level 9. Namun, jangan menyembunyikan kekuatanmu dan ragu saat kamu memang harus bertarung. Jika kamu cukup kuat, kamu akan dihormati di kelas jenius. Jika kamu tidak ingin diganggu, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Baiklah, aku ingin mengingatkanmu tentang satu hal terakhir. Meskipun akademi kita mendukung kompetisi, tidak boleh ada kematian atau kecacatan. Pelanggar akan dikeluarkan dari perguruan setelah kemampuan mereka dihancurkan, ucap orang itu meninggalkan Yun Qingyan. Kematian? Kecacatan? Daripada memperingatkanku, kamu seharusnya memberitahu sampah-sampah itu untuk berperilaku lebih baik padaku, gumam Yun Qingyan. Seorang petarung Xinjing level 9 pada usia 18 tahun? Sampah seperti kamu bisa bergabung dengan kelas jenius kami? Orang-orang selalu bersama dengan orang-orang yang sama. Sampah seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di kelas jenius kami. Guru tidak berguna mana yang bertanggung jawab atas penerimaan murid tahun ini? Jika orang-orang yang tinggal di rumah batu tidak sedang berlatih, mereka akan memberi pelajaran kepada guru-guru setelah mereka mengetahui sampah seperti kamu bisa bergabung dengan kelas jenius kami. Ah, dia akan pergi juga setelah kita bergiliran memberinya pelajaran setiap hari, ejek orang-orang kelas jenius meremehkan Yun Qingyan. Oh, karena aku ingin memperingatkannya, aku akan mengajari salah satu dari mereka pelajaran yang buruk, ucap Yun Qingyan. Scan berpindah ke pagoda Goa Api Teratai. Kepala perguruan, ada hal penting untuk dilaporkan. Aku ada merekrut seorang super jenius dengan potensi yang melampaui makhluk bawaan untuk masuk ke kelas jenius, ucap orang itu. Melampaui makhluk bawaan?
King Orb hanya bisa mendeteksi potensi level bawaan, bagaimana kamu bisa menentukan kalau potensinya melebihi makhluk bawaan? Tanya kepala perguruan. King Orb meledak saat menentukan potensinya. Selain itu, dia adalah orang surgawi yang pernah kamu katakan sebelumnya karena dia telah mengajari sesuatu kepadaku. Diajarkan? Apa yang dia katakan? Tanya kepala perguruan. Terlalu banyak pekerjaan akan menyakitkan, terlalu santai akan menyebabkan kematian. Metode pelatihan paling sederhana. Tiba-tiba kepala sekolah mengeluarkan aura yang kuat setelah memahami kata-kata tersebut. Aura yang kuat sekali. Aku akan menerobos, bawa dia untuk menemuiku 1 bulan lagi. Siapa yang ingin duluan? Ajari petarung sinjing level 9 ini tentang aturan kita di sini? Tentu saja, kami akan membiarkan Santong melakukan ini, kami tahu apa hobimu dan tidak berani mencuri kesempatan ini. Yun Qingyan menatap mereka. Hah? Seorang pemula sinjing level 9 bergabung dengan kelas jenius? Hei pemula! Namaku Yao Meng, kedepannya kamu boleh memanggilku Paman Meng. Ayo, tangkap! Aku sedang sibuk dengan sesuatu sekarang, bantu aku menuangkan pispot ini. Kamu bilang apa? Haha, aku ingat pemula terakhir yang datang ke sini juga disuruh oleh Yao Meng untuk menuangkan pispot itu. Anak itu langsung bertengkar dengan Yao Meng di tempat, tapi dia dihabisi dan dipaksa untuk meminumnya. Tapi, Yao Meng sangat sombong. Dia bahkan bukan murid perguruan tinggi, tapi dia mengandalkan tuannya yang tinggal di rumah batu. Tidak hanya mengganggu para pemula, dia bahkan selalu menindas orang-orang yang lemah di antara kita. Nak, apa kamu mendengar apa yang mereka katakan? Minum atau tuangkan? Pilihanmu. Terlihat Yun Qingyan sangat kesal dengan ucapan itu. Ah, aku dengar kok. Kamu hanya seorang pelayan, bukan murid dari perguruan tinggi Singkong. Jadi, tiba-tiba Yun Qingyan menendang pispot itu dan berkata, kamu tidak dilindungi oleh peraturan kelas jenius. Orang itu terpental ke sebuah pohon dan pispot itu tumpah di kepalanya. Bagaimana mungkin? Sinjing level 9 Yun Qingyan bisa menghancurkan pelatihan Yao Meng hanya dengan 1 tendangan? Mustahil, Yao Meng ada di Weijing level 2. Mungkinkah Yun Qingyan adalah seorang jenius tingkat kedua, bukan tingkat pertama? Jenius tingkat kedua. Bukankah itu sama dengan monster yang tinggal di rumah batu? Hei, ada apa ini? Yao Meng hanyalah seorang pelayan, jadi kenapa kalau dia dipukuli? Ini lebih menyenangkan, lebih menarik untuk menindas mereka yang akan melawan. Hancurkan pelatihannya? Oh, ini sudah cukup bukan? Beraninya kamu mempermalukanku dengan cara yang begitu vulgar, kamu. Bayarlah dengan nyawamu. Ucap Yun Qingyan melangkah ke arah Yao Meng yang sedang melepaskan pispot tersebut. Apakah Yun Qingyan berencana membunuh Yao Meng? Peraturan tidak ada kematian atau cacat dalam kompetisi hanya berlaku untuk sesama siswa. Jika Yun Qingyan membunuh Yao Meng, dia tidak akan dihukum. Bahkan sebelum memukul seekor anjing, kita perlu mengetahui siapa pemiliknya terlebih dahulu. Ini akan menjadi masalah besar jika Yun Qingyan membunuh Yao Meng. Kamu berani membunuhku? Jika kamu melakukan ini, tuanku, Wang Ken tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kamu baru saja datang ke sini, kamu harusnya tahu apa arti nama Wang Ken. Dia adalah jenius tingkat kedua petarung Yuejing level 3. Haha, jika kamu memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku akan mengampuni hidupmu, tetapi aku tidak menyangka. Kamu bahkan berani-beraninya mengancamku. Kamu tahu tidak, selama hidupku, aku paling benci diancam. Ucap Yun Qingyan sambil menendang kepala Yao Meng. Yao Meng terpental ke arah batu. Akhirnya mati. Iya, aku hanya ingin memperingati mereka. Kita hanya bisa mencari hati api King Lian dengan damai setelah kita memperingati sampah-sampah ini. Lagi pula, itulah tujuan perjalanan kita. Bocah, kamu membunuh pelayannya Wang Ken, apa kamu sedang cari mati? Ah, jika hanya membunuh seorang pelayan tidak cukup. Aku hanya akan menghukum siapapun yang berani lagi. Gumam Yun Qingyan. Aku tahu kamu ingin menonjolkan diri, tetapi Yao Meng hanyalah seorang pelayan. Sampai bisa membunuh seseorang, itu sudah keterlaluan. Jadi, kamu mau apa? Tanya Yun Qingyan. Sebagai anggota perguruan tinggi Singkong, aku berkewajiban menegakkan keadilan di sini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Santong ingin membela bagi Yao Meng?
Yao Meng dan Wang Ken adalah rekan kerja, itulah mengapa Santong ingin membelanya. Kamu mungkin tidak tahu kalau Santong telah berlindung dengan Wang Ken beberapa bulan lalu. Sebenarnya, Santong bukanlah satu-satunya, banyak juga orang yang punya pasangan pribadi yang diandalkan, ucap orang-orang, terlihat Santong tersenyum. Kelihatannya yang disebut kelas jenius, ini lebih rumit dari yang kukira. Sulit sekali untuk membangun reputasi, gumam Yun Qingyan. Baiklah, membungkuk dan minta maaflah kepada Wang Ken di luar rumah batunya. Jika dia memaafkanmu, semuanya akan beres. Tapi, jika Wang Ken menolak untuk memaafkanmu, aku hanya bisa memberimu ceramah. Hah, kamu ingin aku untuk membungkuk dan meminta maaf? Jika kamu berlutut untukku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan pelatihanmu. Hah, dasar bocah, kamu terlalu sombong. Karena kamu tidak menyesal sama sekali, jangan salahkan aku. Belum sempat Santong menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Yun Qingyan bergerak ke arahnya, memegang leher Santong dengan kuat. Apa kamu bilang, ucap Yun Qingyan. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia sebelum pelatihanmu kuhancurkan. Ketika aku di Xinjing level 8, aku bisa membunuh seorang penguasa Yue Jing level 6. Karena kita sesama murid, aku hanya akan menghancurkan pelatihanmu, ucap Yun Qingyan, kemudian mengeluarkan aura di tangannya yang dekat dengan perut Santong. Yun Qingyan mulai menghancurkan pelatihan Santong. Santong keluar darah dari mulutnya. Ayo, siapa lagi yang mau melawan? Tanya Yun Qingyan kepada yang lain sambil melemparkan Santong. Yun Qingyan telah menghancurkan pelatihan Santong. Apa dia gila? Bahkan orang-orang yang tinggal di pagoda tidak berani untuk melanggar aturan. Orang gila, Yun Qingyan adalah orang gila yang bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tiba-tiba di belakang Yun Qingyan muncul air yang menjulang tinggi ke atas. Air itu melengkung. Penjaga spiritual kelas jenius, ular jiwa es sudah bangun. Oh, dia sudah melanggar aturan kelas jenius, bagaimana bisa ular jiwa es membiarkannya begitu saja? Ya, Yun Qingyan pasti akan mati, ucap orang-orang. Ada aura yang kuat. Jika ular jiwa es ini dilatih menjadi makhluk bawaan, dia mungkin akan berevolusi menjadi naga. Akan menjadi sedikit rumit jika ia mengambil inisiatif untuk menyerangku. Apakah itu binatang spiritual dari Weijing level 9 yang hidup di dasar danau? Gumam Yun Qingyan. Muncullah sesosok ular dari air tersebut, ular itu menatap Yun Qingyan. Di matanya muncul sosok kepala perguruan. Ular jiwa es, kenapa kamu begitu tidak sabar dan menarikku ke dalam pikiranmu? Ada yang membuat kerusuhan di kelas jenius? Dia membunuh seorang pelayan, dan menghancurkan pelatihan seorang siswa. Kamu hanya perlu menghukumnya sesuai dengan aturan, tidak perlu bertanya kepadaku. Ular itu mendesis. Apa, kamu tidak bisa mendapatkan pandangan tentang pikiran si pembunuh? Apalagi, tubuh si pembunuh mengeluarkan nafas yang mengerikan? Jadi namanya dia Yun Qingyan? Ular itu mengangguk. Kamu sekarang sedang berada dalam periode kritis terobosan. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan membiarkan wakil perguruan Liu Han yang bertanggung jawab atas ruang penyiksaan dan menanganinya. Yun Qingyan kemungkinan besar akan menjadi kunci untuk mengembalikan perguruan tinggi Singkong ke kejayaannya 3000 tahun yang lalu, aku harus menjaganya tidak peduli apapun bayarannya. Adapun aturan yang mengatakan bahwa murid tidak bisa melakukan pertarungan hidup dan mati, hapus saja itu. Ucap kepala perguruan. Sosok kepala perguruan di mata ular itu memudar. Ular itu mengaum ke arah Yun Qingyan. Kemudian masuk ke dalam air lagi. Ah, ketua perguruan tinggi Singkong ternyata lebih bijak dari yang kukira. Ucap Yun Qingyan. Apa yang terjadi? Apakah ular jiwa es tidak menghukumnya? Hei, itu ular jiwa es, kenapa dia bisa seperti itu? Namun, ini bukan berarti perguruan tinggi tidak akan mengambil tindakan. Jika tebakanku tidak salah, ular jiwa es seharusnya sudah memberitahu dekan tentang situasi. Perlukah kita mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan Yun Qingyan sebelum pengeksekusi perguruan tinggi tiba di sini? Aku rasa kita bisa mendapatkan penghargaan setelah itu. Ide bagus. Dengan cara itu, perguruan tinggi akan memberi kita banyak sumber daya pelatihan. Ucap orang-orang sekitar. Tiba-tiba sebuah cambuk memukul tanah. Apakah perlu kita semua untuk berurusan dengan bajingan yang baru saja datang ke sini? Memalukan sekali bagi kelas jenius seperti kita. Ucap seseorang yang memegang cambuk.
Yun Qingyan, kamu sudah menghancurkan pelatihan dua saudara kita meskipun kamu baru saja datang ke kelas jenius ini. Kamu tidak ada bedanya dengan iblis. Untuk iblis sepertimu, kami memiliki kewajiban untuk mengeluarkanmu dari perguruan tinggi. Lanjutnya. Kalau aku tidak salah, kalianlah yang memulai pertarungan ini dulu. Kalau kalian tidak mencoba untuk menindas orang lain, kenapa aku harus melawan? Katanya semua orang di kelas jenius itu berbakat, tapi setelah aku melihat kalian semua hari ini. Aku baru tahu kalau kalian itu bukan hanya jahat tapi kekuatan kalian juga biasa-biasa saja. Kalian tidak layak dipanggil jenius. Ucap Yun Qingyan. Kamu cari mati. Aku, Fang Jian, adalah jenius tingkat 3 Yuejing. Hari ini, aku akan menangkapmu, siswa yang tidak bermoral, untuk tetua pengeksekusi. Ucap orang yang memegang cambuk bernama Fang Jian kemudian mengarahkan cambuknya ke arah Yun Qingyan. Yun Qingyan menangkap cambuk itu dan berkata, Yo Meng dan Santong adalah orang bodoh, begitu juga dirimu. Karena kamu sudah memprovokasiku ketika aku masih marah, jangan salahkan aku tidak memberimu ampun. Yun Qingyan menarik cambuk tersebut, cambuk itu lepas dari genggaman Fang Jian. Kamu adalah jenius teratas alam bulan tingkat ketiga. Oh, sangat menakutkan. Aku takut sekali sampai-sampai aku ingin mencambukmu sampai mati di depan semua orang. Sejujurnya, aku mengagumi keberanian kalian, para idiot. Kalian harusnya berterima kasih kepada Tuhan karena aku tidak menindasmu. Tapi kalian malah berani memprovokasiku duluan. Ucap Yun Qingyan dengan keras sambil mencambuk-cambuk Fang Jian. Fang Jian terlempar karena cambukan Yun Qingyan. Ada lagi. Ayo sini kalau kalian tidak puas. Jadi aku bisa menghemat waktuku daripada menjatuhkan kalian satu persatu. Kenapa? Tidak berani bertarung? Tanya Yun Qingyan tersenyum. Karena kalian tidak berani melakukannya, maka aku akan melakukannya dulu agar kalian semua bisa menggunakan bela diri sebagai alasan. Ucap Yun Qingyan kemudian mencambuk semua orang. Yun Qingyan, jika kamu berhenti sekarang, kami masih bisa memohon kepada perguruan tinggi untuk memaafkanmu nanti. Tetapi, jika kamu terus begitu keras kepala, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu lagi. Pengeksekusi sebentar lagi akan tiba di sini, sudah terlambat bagimu untuk berhenti. Ucap orang-orang. Kalian baru saja membuat masalah, apakah kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Tanya Yun Qingyan. Biarkan aku menghancurkan pelatihan kalian hari ini, semoga kalian tidak bertindak seperti orang sombong dan merendahkan orang lain tanpa alasan lagi kelak. Lanjutnya. Ucapnya terlihat bosan. Setelah menonton begitu lama, apakah ini saatnya bagimu untuk muncul? Tanya Yun Qingyan kepada seseorang. Hahaha, akhirnya ada orang datang yang akan membersihkan para idiot ini. Aku sudah lama kesal melihat para idiot ini, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa karena aturan kelas jenius. Tanpa para idiot ini, kita akan memiliki lebih banyak sumber daya di masa depan. Ucap orang sekitar. Orang ini bernama Wang Ken. Yun Qingyan, apakah kamu pikir kamu akan menjadi tak terkalahkan setelah membunuh pecundang yang lemah itu? Biarkan aku memberitahumu. Ucap Wang Ken. Hei, apakah kamu Yun Qingyan? Bravo, kamu bisa mengalahkan semua siswa yang tidur di luar. Tanya seseorang yang keluar dari tenda. Aku baru saja melihat apa yang terjadi, orang-orang ini benar-benar penuh kebencian dan terkutuk. Terutama anjing yang dibesarkan oleh seorang idiot. Jika itu aku akan membunuhnya dengan satu tendangan. Lanjutnya turun ke bawah. Sututu, maksudmu apa? Tanya Wang Ken. Apa maksudku? Bukankah sudah jelas? Tentu saja aku memanggilmu idiot. Ucap orang itu bernama Sututu. Jangan begitu takut, peraturan kelas jenius adalah kamu hanya boleh menantang murid yang levelnya sama atau lebih tinggi. Wang Ken hanya bisa menantang murid-murid yang tinggal di pagoda. Jadi, bahkan jika kita menunjuk ke hidungnya dan memarahinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Sututu. Ah, kawan, aku tidak bohong kepadamu. Jika kamu masih tidak percaya, aku memarahinya lagi sekarang. Lanjut Sututu. Wang Ken, aku benar-benar tidak tahu bagaimana babi bodoh sepertimu bisa masuk ke kelas jenius. Jika aku jadi kamu, aku akan menghancurkan pelatihanku dan pulang untuk meminta susu ibuku. Teriak Sututu mengejek. Wang Ken terdiam menahan amarah.
Dosa apa yang dilakukan Wang Ken di kehidupan sebelumnya yang membuatnya memprovokasi Sututu di kehidupan ini? Benar itu, meskipun Sututu hanya tinggal di tenda, bahkan 3 tuan yang tinggal di pagoda tidak berani memprovokasi dia dengan gampangnya. Orang ini sangat gigih, siapapun yang mengganggunya akan ditakdirkan untuk sengsara. Bisik orang sekitar. Hei, kamu percaya padaku kan sekarang? Bukan hanya Wang Ken, bahkan Yunha yang tinggal di pagoda juga tidak berani melawan saat aku memarahinya. Ucap Sututu kepada Yun Qingyan. Wang Ken marah besar dan berkata, Sututu, sebaiknya kamu tinggal di kelas jenius selamanya, begitu kamu keluar dari pulau ini. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Oh tidak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu kuat? Semua orang tahu bagaimana caranya mengancam orang lain. Apakah kamu percaya aku bisa menghancurkanmu dengan tamparan ketika aku bertemu denganmu di luar? Tidak, itu tidak cukup. Setidaknya perlu memberimu 3 tamparan dan beberapa tendangan, baru aku akan merasa nyaman. Ucap Sututu. Cih, Sututu, apa menurutmu aku tidak ada hubungannya denganmu? Tanya Wang Ken tersenyum. Wang Ken melompat. Tiba-tiba berada di belakang Yun Qingyan. Yun Qingyan, kamu telah melanggar aturan kelas jenius. Pengeksekusi akan segera datang untuk menanganimu. Tetapi jika kamu menjanjikanku suatu syarat, aku bisa maju untuk melindungimu. Syaratnya adalah membunuh Sututu. Ucap Wang Ken. Kamu. Ucap Sututu terkejut. Terlihat Yun Qingyan malas menanggapi ucapan Wang Ken. Cih. Sepertinya Sututu benar, kamu benar-benar bodoh. Betapa idiotnya kamu, aku seharusnya menghancurkan pelatihanmu dan pulanglah untuk meminta susu. Ucap Yun Qingyan. Hahaha, Yun, kamu mengerti aku. Kamu benar sekali. Beberapa tahun terakhir, aku khawatir tentang ibunya. Ibumu pasti sangat khawatir karena dia melahirkan orang idiot yang selalu membuat orang lain mendapat masalah. Ucap Sututu. Kamu. Ucap Wang Ken emosi. Wang Ken melihat ke belakang. Lihat. Wakil perguruan Liu Han dari ruang penyiksaan sudah sampai di sini. Itu wakil perguruan tinggi, Yun Qingyan pasti sudah habis kali ini. Liu Han mendarat di depan Yun Qingyan dan Sututu. Kamu Yun Qingyan? Tanya Liu Han. Iya, benar. Jawab Yun Qingyan. Ah, kamu benar-benar siswa berbakat yang disukai para guru. Ucap Liu Han. Dengan karakter wakil perguruan tinggi Liu Han, bukankah seharusnya dia sudah mengambil tindakan untuk menghukum Yun Qingyan sekarang? Wakil perguruan Liu Han telah bertanggung jawab atas ruang penyiksaan selama bertahun-tahun, emosinya lebih kejam daripada guru laki-laki dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk membuat kesalahan. Jika ada yang berani melanggar aturan akademi, mereka selalu langsung ditekan olehnya. Kenapa kali ini, ucap orang sekitar. Wakil perguruan, Yun Qingyan melanggar aturan yang ditetapkan oleh ketua sendiri, kenapa kamu tidak menekannya? Tanya Wang Ken. Apakah kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Tanya Liu Han. Beraninya kamu menginstruksikanku apa yang harus kulakukan? Lanjut Liu Han kemudian menampar Wang Ken. Liu Han berkata, kali ini, aku datang untuk mengumumkan aturan baru yang ditetapkan oleh ketua. Mulai sekarang, siswa kelas jenius akan diizinkan untuk bertarung hidup dan mati. Mereka bisa menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri. Hasil dari pertarungan tersebut adalah tidak peduli hidup atau mati. Juga, tingkat pelatihan sebenarnya dari Yun Qingyan berada di alam Yuejing kedua, jenius tingkat kedua. Leng Jun, Hu Desheng dan lainnya telah didenda selama 3 tahun gaji mereka karena salah melaporkan informasi tentang Yun Qingyan. Ucap Liu Han. Oh, ternyata seperti itu. Tidak heran Yun Qingyan mampu mengalahkan semua siswa di luar. Ucap orang sekitar. Wakil dekan, aku punya pertanyaan. Kamu baru saja mengatakan bahwa konflik antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan sendirinya, terlepas dari hidup atau mati. Jadi, sekarang dapatkah aku menantang Sututu? Ucap Wang Ken memohon. Wang Ken, kamu tidak tahu malu. Sebagai siswa baru, beraninya kamu menantang aku? Jika kamu punya nyali, tunggu aku 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun, aku pasti akan memukulimu hingga ibumu tidak mengenalmu, kamu akan bermarga sama denganku. Teriak Sututu. Wakil dekan, silakan setujui ini. Ucap Wang Ken.
Memang benar bahwa kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik sendiri, tetapi duel sampai mati ini membutuhkan partisipasi sukarela dari kedua belah pihak. Jika kamu ingin menantang Sututu, mintalah izin kepada Sututu. Jawab Liu Han. Dekan Liu, dekan sungguh pintar. Duel adalah masalah kesepakatan bersama. Tidak pernah mendengarkan bahwa pertengkaran harus dipaksa. Bodoh, jika ingin menantangku, tunggu saja 3 tahun lagi. Ucap Sututu. Wang Ken berkata, Sututu, jangan berbangga diri. Aku, Wang Ken, bersumpah jika ada kesempatan aku akan membuatmu menjadi berkeping-keping. Dan bukan hanya kamu, aku akan menindas dan membunuh setiap orang di keluargamu, ganti. Aduh, aku takut sekali loh, ucap Sututu menjulurkan lidahnya. Dan kamu, Yun Qingyan, kamu tidak akan menunggu lama juga. Tidak hanya kamu, bahkan semua keluargamu akan mati dengan tragis. Teriak Wang Ken mengancam Yun Qingyan. Terlihat Yun Qingyan tidak senang dengan ucapan Wang Ken dan berkata, apa yang kamu katakan? Aku bilang semua keluargamu akan mati dengan tragis. Ucap Wang Ken. Yun Qingyan mengeluarkan auranya dan berkata, pertarungan hidup dan mati, aku akan berikan seperti yang kamu mau. Hahaha, wakil dekan, kamu harus melihatnya dengan jelas, Yun Qingyan yang menantangku sekarang, ucap Wang Ken. Wang Ken melompat. Bersiap menyerang Yun Qingyan dan berkata, jika aku tidak bisa membunuh Sututu, aku akan membunuhmu dulu untuk meredakan amarahku. Yun Qingyan mengangkat kaki kanannya. Buak, kemudian menendang muka Wang Ken dengan kakinya. Wang Ken kesakitan, muka Yun Qingyan terlihat santai, Sututu terkagum. Bagaimana bisa? Ucap Wang Ken. Bukankah dekan Liu bilang kalau Yun Qingyan berada di alam Yuejing tingkat kedua? Wang Ken berada di alam Yuejing tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa dipukuli begitu parah? Meskipun pelatihan Yun Qingyan tidak setinggi Wang Ken, keterampilan dan pengalaman bertarungnya pasti beberapa kali lebih tinggi dari Wang Ken, jadi dia memiliki keunggulan dalam pertempuran fisik. Tetapi jika kita membandingkan kekuatan roh, dia mungkin tidak dapat menang. Ucap orang sekitar terkejut. Leng Jun dan Hu Desheng hanya menulis dalam laporan mereka bahwa kekuatan Yun Qingyan ada di tingkat pertama, dan sekarang tampaknya kekuatan Yun Qingyan setidaknya di tingkat kelima. Aku harus mempertahankan Yun Qingyan dengan segala cara, dia adalah satu-satunya harapan bagi perguruan tinggi Singkong untuk mendapatkan kembali kejayaannya 3000 tahun yang lalu. Aku akhirnya mengerti mengapa dekan mengubah aturan kelas jenius untuknya. Di dunia ini benar-benar ada jenius yang membuat orang iri, gumam Liu Han tersipu. Yun Qingyan. Wang Ken memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kamu dapat menyakitinya atau menghancurkan pelatihannya, tetapi kamu harus membiarkannya hidup. Ucap Liu Han memperingatkan Yun Qingyan. Aku tidak cukup kuat untuk menyapu perguruan tinggi Singkong sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk melepaskan dendam terhadap mereka. Sepertinya aku masih harus memberikan muka pada perguruan tinggi Singkong. Gumam Yun Qingyan. Terlihat Yun Qingyan muncul di belakang Wang Ken dengan gerakan yang sangat cepat. Plak, kemudian memukul punggung Wang Ken dengan telapak tangan. Tulang belakang Wang Ken patah. Wang Ken tersungkur di tanah. Yun Qingyan berkata, demi wakil dekan, aku hanya akan menghancurkan kekuatanmu dan mematahkan tulang punggungmu. Tetapi jika kamu menyentuh keluargaku lagi, aku akan memastikan seluruh keluargamu berakhir sepertimu. Lanjutnya mengancam. Wang Ken kalah? Sudah kalah? Mungkin, situasi kelas jenius saat ini akan berubah. Ucap orang sekitar terkejut Wang Ken kalah dari Yun Qingyan. Yun Qingyan mungkin satu-satunya jenius tingkat 3 di kelas jenius dalam 100 tahun terakhir. Satu-satunya? Level 3 orang yang tinggal di pavilion independen itu bahkan tidak lebih rendah dari jenius level 3. Ya. Pelatihan dan potensi mereka adalah rahasia akademi, dan dikatakan bahwa bahkan kelas jenius pun sebenarnya diatur untuk mereka bertiga. Mereka akan sering dikirim untuk menyelesaikan misi khusus yang dipilih oleh dekan. Selain menyelesaikan misi, semua ini terutama untuk melatih mereka. Sementara tujuan sebenarnya dari mendirikan kelas jenius mungkin adalah untuk memberi pendidikan dan pelatihan untuk dekan perguruan tinggi Singkong berikutnya. Tentu saja, hanya mereka yang bisa masuk ke pavilion independen yang berhak bersaing untuk posisi dekan. Jika tidak muncul masalah lain sebentar lagi, mungkin akan muncul satu lagi pavilion independen. Mungkin Yun Qingyan akan menjadi pemilik pavilion independen baru itu? Ucap orang sekitar.
Liu Han menarik baju Wang Ken yang sudah pingsan. "Bocah, kamu lumayan juga," ucap Liu Han. "Kalian semua dengarkan. Kalian tidak boleh menyebarkan apa yang terjadi hari ini, jika ada yang melanggar, dekan akan membunuhnya," teriak Liu Han kepada orang-orang. "Baik," jawab orang-orang. "Jangan biarkan dekan kecewa," ucap Liu Han. "Dekan Liu, tunggu sebentar, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan," ucap Yun Qingyan. "Apakah ini transmisi suara?" tanya Liu Han. "Jika aku ingin memasuki Goa Api Lotus, berapa harga yang harus dibayar?" tanya Yun Qingyan. "Apakah ini alasan mengapa kamu bergabung dengan perguruan tinggi Singkong?" tanya Liu Han. "Ya, aku sengaja menekan tubuhku untuk memasuki Goa Api Lotus, jadi aku dapat menemukan kesempatan untuk menerobos alam ekstrim," jawab Yun Qingyan. "Alam ekstrim? Kamu? Jika itu hal lain, dekan akan mendukungmu dengan segala cara, tetapi kamu tidak boleh masuk ke Goa Api Lotus." Belum lama ini, terjadi keributan di Goa Api Lotus, dan keadaannya sangat buruk, ucap Liu Han. "Ternyata seperti itu," gumam Yun Qingyan. "Bocah, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kalau dulu, mungkin kami bisa memberimu kesempatan. Tapi sekarang, Goa Api Lotus tidak lagi terbuka untuk umum. Jika kamu ingin masuk, kamu hanya bisa menjadi murid suci keempat," ucap Liu Han. "Murid suci? Jadi, yang tinggal di pavilion independen itu ya?" tanya Yun Qingyan. "Benar," jawab Liu Han. "Dekan memiliki niat untuk membinamu menjadi murid suci keempat, adapun apakah kamu dapat memiliki pavilion independen atau tidak, itu tergantung pada nasibmu. Jika tidak ada masalah, kamu akan menerima misi pertama ujian menjadi murid suci besok pagi. Jaga keadaanmu dengan baik," ucap Liu Han kemudian terbang meninggalkan Yun Qingyan. "Misi? Heh, sudah lama sekali aku tidak mendengar kata ini," gumam Yun Qingyan tersenyum. "Kakak Yun, apakah kamu sedang menggunakan transmisi suara dengan dekan Liu barusan?" "Hehe, kalau tebakanku benar, sebentar lagi akan ada pavilion independen lagi untukmu." "Aku sangat iri," ucap Sututu. "Kamu harus cemburu? Kekuatanmu sudah dari dulu mencapai Yue Jing tingkat keempat, kejeniusanmu juga tidak di bawah Wang Ken, kenapa kamu terima untuk tinggal di tenda?" tanya Yun Qingyan. "Aku tahu kalau aku tidak dapat menyembunyikannya darimu. Bukannya aku ingin menyembunyikan kekuatanku. Sebenarnya, aku sudah menyinggung Yun Hai. Jika aku tidak bersikap rendah hati, aku takut dia akan membunuhku dalam 3 hari," jawab Sututu. "Yun Hai? Yun Hai dari kerajaan keluarga Yun?" tanya Yun Qingyan berpikir. Kemudian Sututu mulai menjelaskan kepada Yun Qingyan. "Ya, si brengsek itu. Dia salah satu dari 3 murid suci dari pavilion independen, dengan level Yue Jing tingkat 6, dan dia juga jenius tingkat 4. Di seluruh perguruan tinggi Singkong, hanya Ye Tian dan Shang Guanyu yang tinggal di pavilion independen yang dapat dibandingkan dengannya." "Kakak Yun, ngomong-ngomong, kamu harus tetap rendah hati nanti. Alasan aku menyinggung Yun Hai sangat mirip dengan situasimu sekarang. Aku juga diperhatikan oleh dekan. Tentang Yun Hai, Ye Tian, dan Shang Guanyu, tidak peduli betapa sengitnya persaingan di antara mereka, itu adalah urusan mereka. Tetapi jika orang luar mencoba untuk terlibat, mereka akan bergabung untuk membunuh orang luar tersebut. Hanya Shang Guanyu di pavilion independen sekarang. Dia pasti melihat apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi, Shang Guanyu akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Namun aku yakin dengan kemampuan kakak Yun, untuk membunuh Yue Jing tingkat 6 ini, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat itu, aku berharap kakak Yun dapat membantuku untuk membunuh Yun Hai juga." "Kakak Yun, semangat ya," ucap Sututu menyelesaikan penjelasannya. "Orang ini bisa akrab dengan semua orang ya," gumam Yun Qingyan. "Yun Qingyan. Bahkan aku tidak bisa mengetahui kekuatan aslinya, tidak heran yang datang adalah Liu Han," gumam salah satu orang yang tinggal di pavilion independen. "Lupakan saja, karena Yun Hai dan Ye Tian tidak ada di sini, aku akan menangani ini sendiri. Kami tidak akan pernah mengizinkan pavilion independen keempat muncul di kelas jenius," ucap orang itu.